Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis strategi marketing brand minuman Haus. Tentang Haus. Haus merupakan gerai minuman yang menyediakan segala jenis minuman fusion kekinian yang sedang terkenal dengan harga yang affordable. Cocok untuk kamu pelajar dan mahasiswa yang ingin hemat dengan bahan dasar susu dan Yakult. Umumnya, susu dan Yakult sangat dibutuhkan oleh manusia di mana sampai saat ini susu dan Yakult merupakan minuman yang mempunyai gizi yang baik yang dapat membuat tubuh sehat. Susu dan Yakult dibutuhkan oleh semua kalangan, baik itu balita sampai orang tua. Segmenting, suatu aktivitas membagi atau mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku, pembelian, maupun gaya hidup. Prosedur segmentasi pasar. Tahap survei. Kami menyiapkan kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai atribut dan peringkat kepentingan atribut tersebut, kesadaran merek dan peringkat merek, pola-pola pemakaian produk, sikap terhadap kategori produk, kondisi demografis, geografis, psikografis, dan media grafis responden. Tahap pembentukan. Kami menyiapkan kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai atribut dan peringkat kepentingan atribut tersebut, kesadaran merek dan peringkat merek, pola-pola pemakaian produk, sikap terhadap kategori produk, kondisi demografis, geografis, psikografis, dan mediografis responden. Tahap analisis. Masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikografis, dan pola media. Masing-masing segmen dapat diberi nama berdasarkan sifat-sifat dominannya. Dasar segmentasi pasar konsumen. Segmen geografis. Segmentasi geografis mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, wilayah, provinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. Segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Segmen psikografis. Dalam segmen psikografis, pembeli dibagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian atas nilai. Orang-orang dalam kelompok demografis yang sama dapat menunjukkan gambaran psikografis yang sangat berbeda. Targeting. Menurut Philip Coulter, target market adalah keputusan pasar yang akan dituju oleh perusahaan yang terdiri dari jumlah pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu. Targeting yaitu proses menyelesaikan target market yang tepat untuk memproduksi dan servis dari perusahaan. Kriteria targeting. Ukuran pasar. Ukuran pasar adalah perusahaan harus mampu membaca kekuatan pasar untuk menjadi menyebar dan penyalur informasi dan hasil produksi yang akan diterjunkan. Semakin besar ukuran pasar, maka semakin besar posisi yang menguntungkan perusahaan. Pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar adalah kepercayaan akan kemampuan pasar untuk terus berjalan dan berkembang sebagai mediator perusahaan dengan konsumen. Semakin besar potensi pertumbuhannya, maka semakin menjanjikan bagi perusahaan. Menentukan target pasar. Konsentrasi segmen tunggal. Keuntungan dalam menggunakan pola ini adalah jika perusahaan memilih konsentrasi pada pasar tertentu, maka perusahaan bisa mendapatkan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang perilaku konsumen produk yang ditawarkan. Spesialisasi selektif. Perusahaan memilih sejumlah segmen secara objektif, memang masing-masing segmen sangat menarik dan memadai. Spesialisasi produk. Perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual beberapa segmen. Spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Cakupan seluruh pasar. Perusahaan berusaha melayani seluruh pelanggan dengan menyediakan semua produk yang dibutuhkan. Positioning. Positioning adalah tindakan membangun dan mengkomunikasikan manfaat pokok yang istimewa dari produk di dalam pasar. Pokok bahasan dalam positioning adalah mengidentifikasi konsep positioning yang memungkinkan bagi masing-masing segmen sasaran dan memilih, mengembangkan, dan mengkomunikasikan konsep positioning yang dipilih. Strategi posisi produk.
Strategi produk merupakan strategi yang berusaha menciptakan diferensiasi yang unik di benak pelanggan sasaran, sehingga terbentuklah citra atau image merek produk yang lebih unggul dibandingkan merek pesaing. Langkah-langkah positioning produk. Yang pertama, menentukan produk atau pasar yang relevan. Yang kedua, pesaing secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, menentukan cara dan standar. Yang keempat, mengetahui persepsi konsumen terhadap produk pesaing. Yang kelima, mengidentifikasi kesenjangan pada posisi yang ditempat. Yang keenam, merencanakan dan melaksanakan strategi promosi. Yang ketujuh, memantau posisi. Kesalahan dalam positioning produk. Yang pertama, kurang posisi atau under positioning, bahwa pembeli hanya memiliki gagasan yang samar mengenai merek. Merek dipandang sekedar salah satu tawaran di pasar yang sudah penuh sesak. Yang kedua, kelebihan posisi atau over positioning. Pembeli akan memandang merek dengan citra yang terlalu sempit. Yang ketiga, posisi membingungkan atau confused positioning. Yang keempat, pembeli kebingungan melihat merek karena perusahaan membuat klaim yang terlalu banyak atau mengubah posisi merek terlalu sering. Yang kelima, posisi mengukur atau doubtful positioning. Pembeli sulit meyakini klaim dari suatu merek mengenai kelengkapan harga dari produk tersebut. Yang keenam, pembeli sulit meyakini klaim dari suatu merek mengenai kelengkapan harga dari produk tersebut. Analisis marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran merupakan salah satu bagian dari konsep pemasaran modern. Tetapi harus diingat bahwa pemasaran bukanlah marketing mix. Konsep marketing mix yang pertama kali dikenalkan oleh Jerome McCarthy mempunyai 4 variabel yang biasa dikenal dengan 4P, yaitu product, price, promotion, and place. Berkat Jerome lah konsep 4P kemudian dikenal luas oleh masyarakat dan sering menjadi rujukan jika membahas tentang pemasaran. Pertama, ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapat perhatian, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang meliputi barang secara fisik, jasa, kepribadian, tempat organisasi, dan gagasan atau buah pikiran. Yang pertama ada klasifikasi produk. Produk diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu produk konsumen dan produk perusahaan atau industri. Yang kedua ada price atau harga. Harga adalah salah satu dari sarana bauran pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Dasar penetapan harga. Penerapan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ada tujuan penetapan harga yang meliputi orientasi laba dan orientasi penjualan. Yang ketiga ada place atau tempat. Lokasi atau tempat yang kita masuki juga menentukan keberhasilan menggarap target pasar. Untuk mencapai sasaran tempat yang baik dapat dilakukan dengan jalan. Penerapan tempat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu memperbanyak saluran distribusi, memperluas segmentasi atau cakupannya, menata penampilan tempat usaha, dan menggunakan cara penyampaian barang seefisien mungkin. Ada tipe-tipe dalam distribusi. Yang pertama saluran langsung, yaitu penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen dengan tidak melalui perantara. Bentuk saluran distribusi langsung dapat dibagi menjadi 4, yaitu selling the point production, selling the procedure retail store, selling door to door, dan selling through mail. Yang kedua ada saluran tidak langsung, adalah bentuk saluran distribusi yang menggunakan jasa perantara dan agen tidak menyalurkan barang atau jasa kepada para konsumen. Keempat ada promotion atau promosi. Promosi adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Promosi penjualan meliputi berbagai saran-saran promosi yang didesain untuk memotivasi respon pasar lebih awal. Metode promosi penjualan dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu promosi penjualan konsumen dan promosi penjualan Berikut
ada metode penelitian yang sudah kami lakukan, di mana yang pertama ada jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengambil data dalam jumlah yang banyak, bisa puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan. Hal ini dikarenakan populasi responden penelitian kuantitatif sangat luas. Yang kedua ada sumber data. Metode kuesioner ini adalah salah satu contoh pengumpulan data primer. Metode ini merupakan pengambilan data secara langsung kepada responden melalui pengisian survei. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada beberapa responden yang berada di domisili DKI Jakarta. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner skala Likert untuk mengukur tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan tertentu. Analisis pemasaran 4P, produk yang dihasilkan oleh PT Inspirasi Bisnis Nusantara di bawah merek Dagang Haus dapat diidentifikasi sebagai salah satu pelopor dalam ranah industri minuman manis yang berhasil mempertahankan eksistensinya dan terus mengalami perkembangan. Haus menawarkan beragam produk minuman dan makanan secara konsisten meningkat kualitas rasa pada setiap sajian, bertujuan untuk memenuhi tingkat kepuasan konsumen. Perusahaan ini menunjukkan dedikasi terhadap inovasi dengan maksud untuk menciptakan variasi menu baru yang beragam, namun tetap mempertahankan ciri khas yang melekat. Dalam aspek harga atau price, perusahaan Haus telah menerapkan strategi yang cermat dengan menyajikan sejumlah penawaran harga yang sangat menggiurkan bagi konsumen. Pendekatan strategis ini tercermin dalam penerapan paket hemat dengan harga yang sangat menguntungkan, bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggan. Dalam aspek tempat atau place, perusahaan Haus berdiri dengan mengusung strategi pemilihan lokasi yang sangat terencana selaras dengan tingkat mobilitas masyarakat. Perusahaan ini menyajikan fasilitas yang nyaman untuk pemesanan dine-in, tetapi tidak semua gerai menyediakan pemesanan dine-in. Dengan kebijakan mendirikan gerai di lokasi-lokasi yang dianggap sangat strategis dan memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan mempermudah aksesibilitas konsumen atau pelanggan terhadap Haus, serta memberikan pengalaman pemesanan dine-in yang nyaman dan menyenangkan. Analisis pemasaran 4P dalam konteks promosi atau promotion, perusahaan Haus mengadopsi strategi yang melibatkan sosial media seperti Instagram. Selain itu, perusahaan ini melaksanakan promosi melalui penyelenggara paket hemat yang umumnya diadakan pada perayaan hari besar tertentu atau dalam rangka promosi khusus pada hari-hari tertentu. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah kepada konsumen dan menciptakan kesempatan yang lebih besar dalam menjangkau dan memperluas pangsa pasar. Oke, selanjutnya analisis SWOT. Terdapat 4 analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan strength, yang kedua kelemahan weakness, yang ketiga peluang opportunities, dan yang terakhir ancaman threats. Terdapat 4 kekuatan. Yang pertama, rasa dan kualitas produk. Haus memiliki kekuatan dalam hal rasa yang enak dan kualitas yang baik. Jika produk ini memiliki kualitas yang unggul, dapat membantu membedakannya dari pesaing di pasar minuman. Yang kedua, kemasan yang menarik. Jika Haus memiliki kemasan yang menarik dan inovatif, dapat membantu menarik perhatian konsumen di rak-rak toko dan meningkatkan daya tarik produk tersebut. Yang ketiga, pemasaran dan branding. Jika Haus memiliki strategi pemasaran yang efektif dan kuat, termasuk branding yang konsisten, dapat membantu membangun kesadaran merek dan memperluas pangsa pasar. Dan yang terakhir, variasi rasa. Jika Haus menawarkan berbagai varian rasa, dapat menarik konsumen yang mencari variasi dan mencoba pengalaman baru. Selanjutnya, kelemahan. Terdapat 3 kelemahan. Yang pertama, persaingan yang tinggi. Pasar minuman yang sangat kompetitif dan Haus mungkin menghadapi persaingan dari merek-merek yang sudah mapan dan memiliki pangsa pasar yang kuat. Yang kedua, ketergantungan pada distributor.
Jika haus berketergantungan pada distributor tunggal atau terbatas, masalah dalam rantai pasok atau kerjasama yang buruk dapat mempengaruhi ketersediaan produk di pasar. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran merek. Jika haus adalah merek baru atau belum dikenal dengan baik, mungkin sulit untuk bersaing dengan merek yang sudah ada yang telah membangun kesadaran merek yang kuat di pasar. Selanjutnya adalah peluang. Terdapat 3 peluang. Yang pertama, permintaan pasar yang meningkat. Jika terdapat pertumbuhan permintaan untuk minuman sehat dan alami, haus dapat mengambil peluang ini dengan menawarkan produk yang sesuai dengan tren tersebut. Yang kedua, kemitraan strategis. Haus dapat menjalin kemitraan dengan toko makanan sehat, pusat kebugaran, atau merek lain yang sejalan dengan nilai dan tujuan mereknya untuk meningkatkan visitabilitas dan distribusi produk. Dan yang terakhir, ekspektasi pasar. Haus dapat mempertimbangkan ekspektasi ke pasar baru baik secara regional maupun internasional untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya terdapat 3 ancaman. Yang pertama, perubahan tren dan preferensi konsumen. Jika preferensi konsumen berubah, misalnya jika minuman sehat tidak lagi tren atau minuman berenergi menjadi lebih populer, dapat mempengaruhi permintaan dan pangsa pasar haus. Yang kedua, persaingan harga. Jika ada merek lain yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah, dapat menjadi ancaman bagi haus jika konsumen lebih condong pada faktor harga. Dan yang terakhir, regulasi dan kepatuhan. Jika ada perubahan regulasi terkait bahan-bahan atau labelisasi produk minuman, haus harus memastikan kepatuhan penuh untuk menghindari. Kesimpulan pada analisis produk haus, dalam penyesuaian menu produk dari haus sudah dapat mengikuti tren yang ada, mulai dari inovasi produk dan penyesuaian terhadap selera masyarakat di Indonesia. Pemasaran yang dilakukan haus melalui sosial media juga sudah cukup baik dan berhasil menarik konsumen yang mayoritas halayak muda. Fasilitas yang ditawarkan oleh haus pun baik secara dine-in dan delivery order sudah baik. Untuk sarannya, haus perlu meningkatkan pelayanan dine-in pada setiap gerai haus, dan haus juga perlu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen agar mereka tetap setia pada pilihannya meskipun semakin menjamurnya restoran cepat saji di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.